Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila suara saya tidak terdengar, mohon dikonfirmasi di chat supaya kami bisa koreksi. Ini jelas ya, alhamdulillah. Yang terhormat, dari pihak Sumatera Express sebagai inisiator penyelenggara tryout ini, Ibu Nurseri atau yang mewakili, kemudian dari Telkom dan Pijar tadi ada Ibu Hilda, dari BTA ada Pak Karsono atau tim teknis dari tryout ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, mungkin ada SMK juga negeri dan swasta se-Sumatera Selatan, peserta didik, adik-adik, anak-anakku yang akan mengikuti tryout pada hari Sabtu nanti. Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berkolaborasi bersama tim dari Sumek, BTA, Pijar, Telkom ingin membantu anak-anak sekalian, adik-adik sekalian untuk persiapan SNBT. Sekaligus SNBT ya, berdasarkan tes. Sekaligus juga kami akan melakukan pemetaan terhadap kompetensi akademik dari sekolah-sekolah yang mengikuti tryout ini. Jadi ini memang dikerjakan di rumah, bisa dengan HP, jadi ada kemungkinan juga bisa melihat buku dan lain sebagainya. Ini masih tahap awal dulu. Pada hari ini, kok double ya? Sebentar. Double sama mana ya? Pak, udah Oh iya. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak double. Ini suara saya kok mantul ya di sini ya. Mudah-mudahan masih jelas. Intinya kami sudah menyampaikan link, yaitu Zoom Munas Tryout gratis yang akan berisi link dari kegiatan ini. Yang kedua, linknya s.id/panduan Minus Tryout gratis. Nah, jadi link yang kedua ini adalah bekal kita untuk melakukan bimbingan teknis. Nanti akan ada penjelasan langsung dari Pak Karsono atau tim terkait dengan apa saja yang harus kita persiapkan. Ini ada buku panduannya dan intinya kami serahkan sepenuhnya waktu dan kesempatan untuk membahas terkait dengan waktu. Tadi sudah dibahas sekitar 60 menit, dimulai sekitar jam 9, username, password, atau token, dan lain sebagainya, kita tuntaskan di sini. Nanti kalau ada kawan-kawan atau rekan-rekan yang belum masuk Zoom, peserta didik, peserta tryout yang belum mengikuti Zoom ini, maka kita share video rekaman ini untuk diputar ulang lagi. Demikian dari saya sedikit, kami lanjutkan ke Pak Karsono untuk penjelasannya. Silahkan Pak Karsono. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Karsono. Oke, terima kasih Pak Anang. Selamat siang semuanya. Siang semuanya. Saya Pak Karsono dari Sumek Pak, bukan dari BTA. Kalau BTA itu Pak Sabar. Pak Sabar, oh iya, sorry. Ya, oke. Yang terdaftar sampai siang ini 15 ribuan Pak, 15 ribuan. Pelaksanaan tetap kita fix tanggal 15 hari Sabtu pukul 8.30 ada acara opening. Ada 8.30 opening, siap. Ada acara opening nanti dibuka oleh Pak Kadisdik insya Allah. Terus nanti ada penjelasan dari Telkom terkait Pijar dan dari Universitas Guilin Tiongkok. Baru nanti sekitar jam 9 lewat kita baru take TO gratis dengan menggunakan aplikasi Pijar dari Telkom seperti itu Pak. Teknis begini, dari kami jelaskan dari 15 ribuan peserta itu sementara ada beberapa sekolah yang dikirim datanya itu tidak lengkap, seperti tidak mencantumkan NISN, karena NISN dan NIS itu fungsinya untuk dia login di aplikasi Pijar, fungsinya itu. Jadi nanti
ada japri ke panitia, ke admin di masing-masing grup, terutama guru pendamping seperti itu, supaya bisa dilengkapi dalam 1 hari ini, supaya bisa login karena harus diverifikasi oleh pihak Telkom. Saya harap dari malam ini sampai besok sudah masuk datanya. Ya, sekalian nomor HP Pak, karena ada Telkom mau ngeblast. Saya nggak tahu yang di blast itu apa, tapi nanti Ibu Hilda dan tim dari Pijar akan menjelaskan lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Untuk sementara itu dulu, Pak Anang mungkin. Oh ya, soal yang disampaikan itu soal dari BTA udah nyampe ke Telkom, sudah nyampe ke Telkom. Waktunya 60 menit sama seperti yang kita laksanakan sebelumnya gitu Pak. Itu aja Pak. Mungkin bisa dari Pak Ibu Hilda, Telkom dan tim mungkin untuk selanjutnya bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai teknisnya Pak. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Siang Pak Karsono, sebelum kita beralih, saya ingin diskusi sedikit nih. Kan kemarin di Zoom sebelumnya kita sudah bahas. Saya memastikan bahwa nomor HP itu kira-kira perlu atau tidak. Dan ketika tidak perlu, maka kita minta ke sekolah bahwa tidak wajib menampilkan nomor HP. Nah, kalau sekarang kita minta lagi nomor HP, apa nggak repot nih? Iya, betul. Kan yang kita format dari yang kita dapat kita dari itu memang tidak ada tanda bintang. Jadi persepsi kita waktu itu tidak ya Pak ya. Jadi ya makanya nanti pihak Telkomnya akan jelaskan lebih lanjut. Iya. Kalau misalnya apakah harus mengirim file ulang lagi, nanti merekapnya lagi, cukup nggak waktunya 1-2 hari ini? Oke, mungkin dari Telkom ya. Nanti dari pihak Telkom yang ininya Pak. Oke, gitu aja Pak Anang ya. Langsung saja kita alihkan ke pihak Telkom. Silakan dari Bu Hilda. Lanjut Bu Hilda. Iya Pak, izin Pak Anang. Ya, Bu Hilda. Ini saya sudah join ini bersama tim saya juga dari tim Pijar ini. Untuk progres saat ini kita memang masih menunggu untuk data lengkapnya Pak ya untuk seluruh siswa ini. Karena kita memang kemarin itu targetnya kita hari ini itu sudah fix data, sudah kita close, jadi kita tinggal migrasikan ke aplikasi Pijar sekolah kita. Jadi besok itu udah bisa di-trial dengan user itu tersebut. Cuman tadi data yang dikirim itu masih ada beberapa sekolah yang datanya belum lengkap. Salah satunya contoh seperti INSN-nya dan HP-nya ya Pak ya. Kita perlu nomor HP-nya untuk ngeblast informasi terkait usernya nanti itu ke siswa yang bersangkutan. Tapi yang pertama itu yang perlu INSN ini Pak, karena INSN akan menjadi user untuk siswa tersebut nanti untuk masuk ke aplikasinya. Nah ini saya minta bantu nih Pak, untuk beberapa sekolah yang masih belum lengkap itu dilengkapi segera supaya kita bisa final migrasinya hari ini. Jadi besok itu sudah bisa diakses oleh siswa-siswanya untuk trial. Bukan siswanya untuk kita sudah bisa coba trial besok gitu. Berapa user. Paling itu dari saya, paling dari Mas Rifki ada tambahan Mas? Ya, terima kasih Uni Hilda. Betul Bapak, mohon izin perkenalkan Pak, saya Rifki dari Pijar Sekolah PT Telkom Indonesia. Mohon izin terkait kelengkapan data, mungkin masih kita tunggu ya, karena tadi juga harusnya sudah kita cut loss di jam 1, tapi kurang lebih ada sekitar beberapa ratus gitu ya, yang masih kosong gitu ya, apalagi NISN-nya gitu. Karena NISN ini merupakan salah satu hal yang wajib gitu, karena untuk loginnya, untuk registrasi, untuk nanti bisa login dan mengakses Pijar sekolahnya gitu. Jadi mohon kepada para peserta yang sekiranya kemarin belum mengumpulkan data, wabil khusus ya, NISN, nama gitu ya, ini bisa segera dilengkapi. Nah gitu. Kemudian ini mungkin saya berikan contoh gitu ya, bagaimana cara nanti kepada adik-adik untuk mengakses. Pertama nanti buka browsernya, kami merekomendasikan untuk browsernya menggunakan Google Chrome. Nah, baik di handphone maupun di laptop, buka Google Chrome-nya, kemudian masuk di tryout.sumsel.pijarsekolah.id. Mas Rifki ini mohon maaf, background-nya stasiun ini. Sedang di stasiun.
Ya, nanti kalau sudah, nanti tinggal masuk ke browser kita ketik Pijar Sekolah, tryout-subsol.pijarsekolah.id. Mas Ruli bisa dibantu. Joinnya mandiri, bisa. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti ini. Nah, jadi kenapa kita sangat butuh banget gitu ya NISN, karena nanti loginnya pakai NISN ya rekan-rekan ya, pakai NISN, passwordnya juga pakai NISN. Kami merekomendasikan untuk segera login yang sudah bisa login gitu ya, kemudian bisa merubah passwordnya gitu, bisa agar lebih safety lagi merubah passwordnya. Jadi karena secara default kita berikan username dan passwordnya tuh NISN dan NISN. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa login, segera merubah password yang sesuai gitu ya. Nah, sekarang kita bisa login dengan masuk gitu ya. Kalau sudah masukkan username NISN, passwordnya NISN, kita masuk, klik masuk. Oke, terus. Nah, nanti di sini disilang aja bannernya gitu ya, pemberitahuan. Nah, nanti di beranda adik-adik ini sudah akan tampil nih ujiannya. Nah, jadi ujian ini sudah nanti bisa diklik pada saat waktu pelaksanaan, gitu. Pada saat waktu pelaksanaan. Jadi kalau nanti belum waktu pelaksanaan, nanti belum muncul dan belum tampil. Seperti itu. Dan adik-adik bisa merubah passwordnya, masuk ke beranda, kemudian klik lainnya. Klik profil, kemudian klik ubah password. Nah, jadi kami rekomendasikan yang sudah bisa login segera merubah password. Karena kita memberikan secara default NISN to NISN. Oke, sekiranya sudah cukup jelas. Sedikit tentang nomor HP, kan kita kemarin tidak mewajibkan nomor HP, rasanya tidak perlu diminta lah ya, karena ini kan sudah H-2. Izin Bapak, mohon bisa diulang Pak, ada lonceng tadi Pak. Oke, terkait dengan nomor handphone yang diminta, tadinya kan itu tidak dibintang, sehingga kita mengasumsikan tidak wajib. Tidak perlu kita minta, tidak masalah ya. Bapak mohon izin, nomor WhatsApp kami minta, kami sebenarnya ingin membantu memblasting Bapak. Kita ingin bantu blasting lewat WhatsApp Blast gitu ya. Kita pakai mesin CRM kita untuk memberikan informasi paket link login, username dan password gitu Pak. Kita blasting lewat WhatsApp. Tapi apabila tidak menyetorkan nomor WhatsApp, nanti kita akan blastingnya lewat email. Tapi kalau memang sampai nanti menit akhir tidak ada mengirimkan NISN, berarti kita anggap tidak sudah gugur dalam administratif, Pak. Ya. Yang paling penting di NISN ya. Iya betul. Seperti itu, Pak. Baik, kalau misalnya informasi-informasi terkait kan kita sudah punya grup per kabupaten kota tuh, ya Pak Rifki ya. Nanti terkait dengan hal-hal teknis yang terjadi kan bisa diselesaikan di internal grup masing-masing. Kita sudah mengarahkan guru pendamping atau peserta tryout-nya untuk masuk di dalam grup yang sudah kita sama-sama buat di per kabupaten kota. Jadi kami putuskan juga di sini kita tidak lagi meminta nomor HP. Iya Pak, izin Pak. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, tanpa nomor handphone. Tapi kita memastikan bahwa NISN-nya itu sudah ada dulu ya Pak gitu. Karena itu nanti NISN-nya juga pastikan siswanya tersebut itu NISN-nya siswa nanti gunakan gitu Pak. Jadi mungkin datanya bisa kami tunggu sampai
kapan ya Pak untuk kita bisa dapatkan gitu Pak, karena kita nanti mungkin kita sebagai konfirmasi kita mungkin karena di sini banyak data nomor handphone yang tidak tersedia, maka dari itu mungkin kita tidak melakukan blasting, tapi mungkin nanti dari izin dari dinas itu bisa dibantu untuk kirimkan panduannya ke masing-masing sekolah dan pastikan bahwa mereka login menggunakan link yang sudah kita berikan dan juga NISN yang sudah disampaikan ke tim kami gitu Pak. Jadi mungkin kami tadinya kami mau membantu untuk memblasting username user loginnya, tapi karena banyak tidak ada nomor handphone, maka dari itu kita memastikan itu saja ya Pak, izin Pak Anang. Siap. Berarti link yang dimaksud adalah link yang ada kita lihat sama-sama ya, tryout Sumsel minus siswa.pijarsekolah.id. Inilah linknya. Betul, nanti tinggal login aja menggunakan NISN yang sudah siswa-siswi tersebut sudah mengisikan di kami. Jadi NISN-nya itu sekali lagi mungkin datanya pastikan bahwa NISN-nya sudah betul gitu Pak, karena nanti kita betul-betul memasukkannya NISN dan kita sepakati bahwa kita tidak melakukan blasting ke sekolah karena tidak ada nomor handphone untuk kita blasting gitu ya Pak. Jadi nanti izin sekali lagi untuk dikonfirmasi ke sekolah, NISN itu diwajibkan sekali untuk diisi. Jadi mungkin kita bisa menunggu sampai batas kita sampai besok pagi gitu ya Pak. Besok siang bisa? Besok siang? Besok jam 11 atau jam 12? Oke Pak. Jam 11 mungkin kita bisa tunggu karena kita tidak melakukan tidak melakukan blasting, mereka sampai jam 11 ya Pak. Nanti cut off ya. Jam 11 data tidak valid, tidak ada NISN dianggap tidak ikut ya. Oke Pak, setuju seperti itu Pak. Oke, kita sepakati Pak. Nah, jadi yang sudah ada NISN ini apakah sudah di-upload atau menunggu besok jam 11? Kita menunggu pasti data besok jam 11, Pak. Oh, gitu. Karena sebenarnya beberapa kita sudah uploadkan gitu, Pak. Tapi kemarin kita cek ada beberapa data double dan hal sebagainya. Mungkin info konfirmasi juga, Pak. Ada nama siswa yang namanya berbeda tapi ternyata NISN-nya sama gitu. Nah, mungkin nanti dari dinas Bapak bisa bantu juga untuk cross check gitu ya, Pak. Dan itu sudah tidak ada double gitu sih, Pak, untuk satu siswa atau dua siswanya. Itu, Pak. Izin, Pak. Iya, siap. Oke, terkait dengan data siswa ini nanti kami akan koordinasikan di grup dan untuk link kita sudah jelas di sini tryout.sumsel.pijarsekolah.id dibuka menggunakan Chrome, bisa dari laptop atau dari HP dari rumah masing-masing karena kebetulan hari Sabtu itu libur. Siap. Jadi anak-anak bisa melakukannya dari rumah. Betul. Terkait nanti kalau ada kendala-kendala mereka juga kita arahkan ke grup dari grup chat masing-masing. Kontak person sekarang, Mbak. Kalau misalnya dari operator atau dari pihak sekolah ingin mengirimkan data, misalnya terlalu lama melalui link, melalui nomor WA ini langsung bisa? Bisa Pak, tapi betternya kita menyarankan dalam satu jalur saja gitu Pak, agar tidak tidak berantakan gitulah Pak gitu. Jadi kalau tetap melalui link kami ya. Ya, kalau misalkan ada kendala terkait loginnya misalkan tidak bisa, nanti siswa tetap bisa kontak person ke kami gitu. Nanti kalau misalkan kita cek namanya tersebut atau NISN-nya tersebut tidak terdaftar, ya berarti siswa tersebut tidak ikut ke dalam TO repot ini, seperti itu ya. Kalau misalnya ada siswa-siswa yang tertinggal, apakah ada tahap keduanya, misalnya hari Senin atau beberapa hari ke depan itu untuk tahap kedua, misalnya ada yang gagal karena situasi jaringan di wilayahnya, mungkin ada yang kalau mati lampu sinyal hilang.
Nah, kalau itu kita kembalikan lagi ke dari kesepakatan di disdiknya, Pak. Mungkin nanti kalau misalkan ternyata kita perlukan adakan tryout di hari Seninnya untuk kendala-kendala tersebut, itu dari Susulan, ya? kami bisa susulan. Nanti Susulan. kita bisa sesuaikan gitu, Pak. Tapi itu tadi yang jelas karena kita tadi tidak bisa membantu untuk ngeblasting karena tidak ada itu, mohon dibantu untuk konfirmasi ke pihak sekolah bahwa NISN itu menjadi hal patokan utama kita datanya. Itu aja sih Pak dari kami Pak. Siap. Mohon di copy linknya dikirim ke chat Mbak. Saya jadikan short link di SID biar lebih mudah nanti ngafalnya. Link ini ya Pak, alamat tryout Sumsel ya. Oke. Dikirim aja di chat. Nah, Bapak, Ibu, guru pendamping silahkan disimpan linknya. Adik-adik atau anak-anakku sekalian, inilah link yang akan kita pakai besok. Mulai bisa diakses setelah Jumatan mungkin ya. Ya, mungkin bisa besok jam 11 sudah cut off-nya. Kemudian mudah-mudahan datanya sudah ada NISN. Pastikan ke gurunya atau ke operatornya bahwa data yang dikirimkan ke link tersebut sudah ya. Seperti itu ya. Ya, betul Pak Anang. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau dari kami terkait data itu sudah cukup dari kami karena kita kesepakatan cut off-nya itu jam 11. Jumat jam 11. Cut off jam 11. Mungkin nanti konfirmasi terakhir adalah mungkin nanti dari teman-teman siswa-siswi itu bisa mengakses itu di sekitar sore hari gitu Pak. Karena sore ya? Karena kan setelah data jam 11 itu kita terima, kita harus pastikan datanya itu tidak ada double dan hal sebagainya gitu Pak. Iya, masih mau diolah dulu ya? Betul Pak. Oke, siap. Sore Pak ya, habis asar atau jam 3 lewat mungkin. Betul Pak. Dan mungkin ini karena kita cut off jam 11 dan sebenarnya untuk panduan itu sudah kita kirimkan di link panduan yang tadi Bapak sudah share mungkin ke sekolah-sekolah ya Pak. Sudah kami share. Nah, ini kita memberikan secara live ini bagaimana cara mengerjakannya. Jadi siswa ini nanti cukup mudah sekali untuk mengerjakannya. Tadi rekan saya di sini mencontohkan bahwa ujian ini soalnya nanti tinggal di sebelumnya atau dia merasa ragu-ragu, tinggal dipilih aja gitu. Nah, setelah klik ujian, nanti muncul fakta integritas yang tadi. Kemudian siswa dipastikan dilarang untuk melakukan screenshot, buka tab baru karena nanti akan mengganggu ujiannya. Otomatis dia akan keblokir gitu Pak. Jadi dianggap mencontek gitu. Betul, seperti itu. Jadi sistem itu langsung kebaca blank putih gitu. Dan pastikan juga siswa data kondisi Wi-Fi atau internet di sana itu stabil gitu ya Pak. Karena kan untuk mengakses ini kita membutuhkan internet, walaupun internetnya kita membutuhkan yang tidak terlalu banyak, terlalu besar. Tapi pastikan gitu kan, biasanya kan siswa ada sambil dengerin musik atau apa gitu ya Pak. Jadi kalau di handphone gitu ya, pastikan benar-benar hanya mengakses ini saja gitu. Karena nanti berbatas dengan durasi yang boleh 60 menit ya? Ya, durasinya kita sepakati berarti 120 menit, jamnya itu berarti jam 8.30 sampai jam 10.30 ya Pak. Oh, bukan 60 menit ya? 120 menit ya? Soalnya 80 soal nih Pak. Itu kebijakannya berapa menit ya Pak? Saya mengikuti saja. Saya lihat di chat sih ada yang menyampaikan 60 menit, tapi ya sudah nanti kan dijelaskan di situ. Oke. Soalnya ada 80 soal Pak. Jadi mungkin kalau kami biasanya TO itu 120 menit waktunya. Jadi waktu tetap berjalan 120 menit sesuai dengan waktunya. Jadi teman-teman siswa-siswi pastikan tidak membuka tab lain dan ujiannya berjalan agar ujian mohon maaf saya coba kunci dulu semuanya. Nih tadi ada tabrakan suara Mbak Hilda. Saya coba unmute lagi atau Mbak Ida kalau bisa unmute silakan. Saya yang lainnya saya kunci dulu deh. Tadi ada sempat noise agak kurang jelas.
Oke, Mbak Hilda, silakan. Saya cut dulu, kalau misalnya di tengah jalan dia keluar karena jaringan dan lain-lain, apakah dia bisa login lagi dan melanjutkan soal berikutnya tanpa mengulang dari awal, atau dia gimana tuh? Seandainya nih, HP-nya mati, ngehang nih, atau jaringan putus. Halo, Mbak Hilda, bisa dengar suara saya? Saya coba unmute-kan. Mbak Hilda, silahkan di-unmute. Atau saya alaukan, mohon yang lainnya tidak mengaktifkan mikrofonnya dulu. Silahkan, Mbak Hilda, di mikrofonnya di unmute. Oke, saya menjawab yang tadi ya Pak. Ya, ya. Maaf, saya tadi nggak bisa ngomong. Oke, jadi untuk siswa apakah bisa melanjutkan kalau misalkan jaringannya terkendala atau hal sebagainya. Jadi tetap bisa melanjutkan ujian, tapi dengan konsekuensinya durasinya tetap berjalan gitu Pak. Oke. Jadi di sini aku infokan untuk siswa-siswi bahwa melaksanakan ujiannya jika ada kendala itu tetap bisa lanjutkan ujian, tapi dengan konsekuensinya adalah durasi pelaksanaannya itu tetap berjalan. Oke. Nggak ngulang lagi ya dari soal pertama ya? Tidak, karena tersimpan Bapak. Simpan, siap. Diam. Assalamualaikum Kak. Ya. Kalau seandainya NISN-nya nanti sudah digunakan yang lain, untuk meresetnya seperti apa itu, Mbak Hilda? Kita ngubungi admin di setiap grup atau gimana? Nah, tadi kan di info oleh rekan saya adalah mengganti ganti password gitu. Tapi kalau saran dari kami gitu, untuk menghindari masalah hal tersebut, untuk NISN-nya tidak perlu diganti password gitu sih Pak, gitu. Karena kan ini takutnya seperti ini, ada kendala ketika melakukan ujian, siswa tersebut ternyata saking paniknya gitu ya Pak. Aduh, lupa nih passwordnya apa, padahal dia udah ganti password gitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, NISN passwordnya tidak perlu diubah. Jadi mungkin izin Bapak diinfokan gitu ya untuk NISN-nya password dan username dan passwordnya tidak perlu diubah gitu sih Pak, untuk menghindari hal tersebut. Oke. Kita juga mengingatkan ke adik-adik sekalian, mohon gunakan NISN-nya ya, jangan sampai nanti tertukar dengan NISN kawannya. Baik, Pak. Karena nggak tahu apakah data di sekolah ini NISN itu open, sehingga bisa saling lihat, atau nanti kita juga kemarin cepat publish file, mungkin nanti akan kita tutup, kita serahkan ke pihak pendataan aja, Pak Karsono atau ke Mbak Hilda. Silahkan, yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan, Mbak Hilda, atau mau beralih ke Mas Rifki atau ke Pak Karsono lagi? Mana dia? Siapa mau nambahkan? Silahkan Pak. Nanti sebelum kita buka tanya jawab nih. Baru dibuka sesi tanya jawab kan yuk. Halo Pak Anang. Ya. Pak Anang, gimana kalau data yang kurang itu harus di deadline sampai misalnya pukul 7 malam ini. Jadi besok apa yang ada kekurangan dari Bu Hilda kan cepat kita atasi. Oh, jangan jam 11 ya. Ya, jadi kita harus kejarnya kan seperti itu. Misalnya di deadline sampai jam 6 sore masih bisa lah itu, karena tidak semua sekolah tanpa NISN itu kan. Ya. Nah, jadi yang kurang-kurang kita deadline pukul 18. Jadi besok itu kan simulasi. Jadi spare-nya apa yang kurang dari jam 11 ke bawah itu masih bisa di-update gitu. Besok simulasi jam berapa kalau misalnya maju jam 6 sore nih? Pendataan jam kita. 1 aja mulainya, Bu Hilda. Gitu ya? Boleh Bu, Iya. oke saja Bu. Paling nanti dari tim Pijar juga ya.
Ya, baik. Kalau memang permintaannya seperti itu, maka ya kita tegaskan saja sampai batas jam Nggak 8 ngerti kok. tidak mengirim data, maka kita cut off saja ya. Tidak usah terima data lagi di atas jam 6 sore. Haram telah menaku tertih. Baik, kita sampaikan lagi kepada Bapak Ibu guru pendamping, operator atau kepala sekolah yang hadir. Kami memajukan cut off tidak jadi jam 11 siang besok, tapi cut off data yaitu jam 18.00 pada hari ini. Apabila tidak mengirimkan data sesuai dengan format yang ada di link, Nggak sholat dulu lah maka besok. dianggap tidak mengikuti tryout ini. Jadi seperti itu. Cut off-nya adalah sore ini jam 18.00. Tolong menjadi atensi bagi Bapak Ibu yang mengirimkan data secara benar. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya, dan Bu Hilda, mudah-mudahan besok jam 1 kita bisa simulasi untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki sehingga masih punya waktu 1 malam untuk menyempurnakan. Ya, hari ini kan cuman itu baik. Silakan Oke. yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Cukup? Bapak Ibu, Izin Pak, itu untuk hasilnya Bu Hilda nanti kita tiktokan ya teknisnya ya. Ya Pak Anang ya. nanti hasilnya kita tiktokan aja. Kami Ya sebenarnya, oke. selain kita menyampaikan ke, nanti kan ada data per sekolah, kami juga kalau bisa menyampaikan ke sekolah-sekolah, mungkin kita juga nantilah masalah hasil. Yang penting anak-anak kan bisa langsung melihat hasilnya secara langsung ya. Ketika Oke. dia Nah langsung terus bilang, terus Pak Anang ini ada pertanyaan juga dari Man ICIT. Mereka itu kan kendalanya nggak bisa ikut di pagi hari, bisa nggak ada 2 sesi gitu Bu Hilda katanya. Nah, itu tadi juga sempat kami sampaikan ketika ada susulan. Misalnya ada yang bermasalah jaringan, perangkat dan lain sebagainya, apakah dimungkinkan ada susulan? Mungkin sama pemahamannya dengan menjadi 2 sesi. Jadi mana yang gagal di tahap pertama atau di sesi 1, kita masih akomodir, apakah kita buka sesi sore atau di hari berikutnya, hari Senin misalnya. Silakan. Gimana kira-kira Bu Hilda? Bu Hilda, apakah bisa diakomodir? Bu, izin kalau dari saya, karena kita kan jenis soalnya itu satu ya Bu ya. Sebenarnya kenapa tryout itu memang adalah pelaksanaannya bersamaan ya harusnya ya Bu. Iya. Nah, kalau yang ada sesi selanjutnya ada kemungkinan bocor soal atau soalnya sudah tertransfer ke peserta berikutnya, itu ada kemungkinan seperti itu Bu yang akan muncul. Karena soalnya cuma ada satu jenis yang kita terima. Paling pertimbangannya seperti itu Bu, kenapa namanya tryout juga ini ada karena satu sesi yang di ujian bersama gitu yang kita lakukan. Kalau saya itu secara Bu teknis mungkin bisa dilakukan, tapi secara konsep pelaksanaan tryout menjadi agak ya benar Pak. Pada sesi 1 sudah banyak yang mengetahui soalnya, begitu ya? Iya, karena kita terima cuma jadi satu soal Pak, tidak ada soal alternatif. Gimana, jadi walaupun ada sesi kedua tryout, seharusnya soalnya sudah beda juga Pak. Izin itu Pak, pertimbangan dari kita Pak. Ada yang gagal kan? Kasihan yang gagal. Oke, artinya Pak Anang untuk yang punya kendala di ikut TO yang pagi berarti tidak kita akomodir untuk sesi kedua berarti ya Pak Anang ya? Iya, sepertinya begitu. Kami kasihan aja kalau misalnya ada yang masih tryout tapi karena kendala-kendala teknis di sana, jaringan mati lampu dan sebagainya, akhirnya gagal ikut tryout mendaftar. Ada kekhawatiran yang aja sih. Tapi ya sudah, kita sepakati aja di sini sama-sama. Apakah kita ingin mau gimana? Benar Pak, kita pastikan aja kita prepare Pak, besok itu siswanya sudah bisa masuk, jadi sudah bisa masuk aplikasi, jadi sudah ready untuk tesnya hari Sabtu.
Paling nanti seandainya ada mati lampu, itu makanya nanti misalkan siswanya pakainya laptop atau komputer, itu bisa langsung beralih ke HP. Karena kan tadi soalnya tidak hilang ya Pak ya, paling tinggal melanjutkan sama waktunya aja yang tersisa gitu. Itu salah satu kemudahan juga yang kita berikan kalau seandainya ada kendala teknis saat tes dilakukan. Gitu. Oke, siap. Makasih Bu Hilda. Jadi tetap kita satu sesi, tidak ada susulan, tidak ada tambahan. Kalau ada kendala, mudah-mudahan bisa dialihkan ke HP. Kalaupun nanti tidak selesai kendalanya, rentangnya berarti dari jam 9 sampai jam berapa batas loginnya? Ada cut off waktu enggak besok hari Sabtu itu? Halo Bu Hilda, apakah kalau dia misalnya listrik baru hidup jam 11, apakah dia bisa masuk atau harus semua berbarengan jam 9? Sebenarnya waktunya sih Pak running, misalkan waktunya kan sama running, misalkan mulai TO jam 9, jadi di saat jam aksesnya dari soal itu dari jam 9 sampai jam 11, berarti dia bisa mengerjakan selama dari jam 9 sampai jam 11 itu Pak. Jadi mungkin kalau terlambat login ya konsekuensinya adalah waktunya Pak, semakin berkurang. Oh, benar-benar serempak ya? Ya Pak. Ya Mas Rifki ya. Mohon kalau memang ini Mas Rifki ada tambahan atau dari tim pijar? Ya, cukup Mbak Hilda. Hilda cukup. Insya Allah kita masih open nanti sampai jam 6. Segera nanti kita akan rekapitulasi juga kalau misalnya sudah cut off. Berarti dipastikan lagi. Mas Rifki benar ya, untuk waktunya itu berarti jalannya serentak ya. Jadi seandainya login waktunya terlambat, berarti sisa waktu ujiannya berarti akan semakin sedikit ya? Iya. Betul. Jam 9 Kapasitas server sudah dipastikan aman ya, karena nih kalau ribuan yang masuk sekaligus, jangan nanti di kita jaringannya bagus, tapi di server yang susah masuk. Sehingga anak-anak banyak yang gagal. Aman Pak, aman. Aman ya? Oke. Sip. Jadi kita buat dari jam kita buat dari jam 8.00 sampai jam 12.00 ya Pak gitu. Karena kan kita ini untuk spare waktu itu aja. Oh iya, spare berarti. Nah, soal bisa diakses antara jam 8 sampai jam 12 gitu ya? Oke, siap. Spare-nya. Terus untuk besok simulasi Pak Anang minta ke siswanya untuk ikut semua Pak, kalau bisa Pak. Oh ya, siap. Nanti kita himbau lagi di grup dan di MKKS Kepala Sekolah. Dan mudah-mudahan siswa-siswa bisa ikut di simulasi besok jam 1 siang ya. Iya Pak. Oke. Itu catatan lagi. Catat ya poin-poinnya ya. Simulasi besok jam 1, waktu antara jam 9 sampai jam 11. Sekitar waktu tidak banyak. Simulasi besok cut off data jam 18 tadi. Baik, itu poin-poinnya sudah kami catat. Nanti kami matikan dan kita share lagi ke Bapak Ibu guru pendamping melalui kepala sekolahnya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan lagi silakan, atau kita langsung tanya jawab silakan. Adik-adik bisa melalui chat dulu. Nanti kalau biar nggak tabrakan suara. Sekolah saya belum didata ini SN-nya. Bolehkah mengirim sendiri? Nah, ini mengirim per siswa. Ingin daftar mandiri. Gimana? Apakah kita buka link daftar mandiri? Enggak, jangan Pak. Jangan ya, tetap melalui satu tetap, pintu operator. Tetap kolektif, ya. Kolektif aja per sekolah ya. Tambah repot ya ngolah datanya ya. Jadi silakan Bapak Ibu pendaftarannya satu pintu melalui link yang sudah kita sampaikan di surat edaran, yaitu s.id https kalau lengkapnya s.id tryout surat edarannya. Tryout minus gratis. Halo Pak Anang. Ya. Itu banyak pertanyaan chat itu. Untuk buku panduan itu kan sudah di-share per grup masing-masing kabupaten kota. Jadi siswa kita bikin grup untuk kabupaten kota. Jadi semua panduan kita share di sana. Ya. Nah, terus
ada juga pertanyaan itu besok simulasi dimulai pukul 13 Pak ya, Ba'da Jumat. Ya. Terus untuk hari Sabtu TO mulai kapan? Pukul 8 harus sudah standby ya Pak Anang ya. Kan standby. Oke, nah terus terkait semua informasi nanti kita bagikan di 2 grup tryout untuk para pendamping, satu lagi khusus ke grup masing-masing siswa juga kita share Pak. Ya. Oke, nah terus untuk kekurangan data kayak NISN itu hubungannya dengan Mas Karsono atau dengan Pak Anang juga bisa ya kalau nggak repot ya Pak ya. Nanti dengan mohon maaf dengan Pak Karsono saja biar cepat karena khawatir Pak Anang kan banyak pekerjaan lain ya Pak Anang ya. Iya. Ya, nanti kalau ada yang masuk ke Pak Anang juga nanti kita sharing kayak kemarin ya Pak ya. Ini ada masukan nih di chat nih, grup untuk daerah sudah penuh. Udah Pak, udah semua. Itu muatnya sampai 1.000 lebih kok. Ya, Palembang juga udah diakomodir juga. Oke. Penuh katanya grupnya. Apa kita link baru kita share di grupnya guru pendamping. Oh, di grup guru pendamping. Silakan koordinasi dengan guru pendampingnya. Atau mungkin kita ada satu grup besar Telegram untuk mengakomodir yang ini nggak perlu. Nah, terus penegasan lagi Pak Anang, kita tidak mengakomodir pendaftaran per orang Pak ya. Betul. Jadi untuk biar kita simpel tetap ke sekolah masing-masing. Jadi apa kekurangannya tetap kita tagih di guru pendamping masing-masing. Ya. Baik, ini sudah dikirim juga di link, ada grup kedua dan seterusnya apabila ada yang grupnya sudah sampai 1.000. Dan tadi ada di chat juga kita lihat sekilas, besok jam 1 itu bukan tryout tapi hanya simulasi. Jadi tolong tryout itu tetap sesuai dengan jadwal, yaitu hari Sabtu jam 8 standby, jam 9 mulai. Dan jam 11 selesai, tidak banyak perpanjangan waktu, toleransi waktu hanya 1 jam. Jam 12 betul-betul tidak bisa diakses lagi soalnya. Oke, nah terus ini ada pertanyaan juga, nanti untuk teknis kita umumkan, mohon maaf Bu Hilda, nanti lewat satu pintu kita umumkan lewat linknya Sumek. Yeah. Kemarin kita udah dengan Pak Sabar juga udah koordinasi, nah terus untuk pembahasan soal juga akan kita lakukan di hari Selasa sama hari Rabu Pak, 2 hari. Oh iya, siap. Ada. Oke. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya di chat aja biar nggak tabrakan suara. Lebih efektif bertanyanya melalui chat. Grup sudah penuh, sudah 1.000. Jadi nggak bisa masuk. Ada yang bisa, ada yang ngomong enggak. Izin Pak Anang. Iya. Untuk grup di sini kan banyak yang mengeluh bahwa grupnya udah penuh. Mungkin itu untuk yang grup Palembang. Nah, untuk grup Palembang itu telah kami sediakan 2 grup. Memang grup pertama itu sudah penuh. Nah, lalu kami sediakan pagi tadi itu grup yang kedua. Itu sudah kami share linknya ke guru pendamping sekolah yang di Palembang gitu Pak Anang. Jadi boleh diminta ke gurunya masing-masing. Terima kasih. Saya usul nih kalau boleh kita buat satu channel. Channel itu kan tidak terbatas tuh, mau dia berberapa ribu pun masuk jadi satu, dan itu satu pintu supaya tidak banyak nanti saling saut menyaut dan informasi tidak tenggelam. Nah, saya kan biasa pakai channel tuh di Telegram, tapi kalau channel di WA bisa menampung sampai ribuan, ada satu pintu yang memang betul-betul kita bisa mengakses, atau cukup dengan satu link yang di surat edaran mungkin ya. Kita pertegas di situ, surat edaran kami itu kan ada link s.id tryout -gratis. Di situ sebenarnya microsite dan informasi-informasi yang penting nanti kami update di situ. Jadi gimana sarannya? Apakah kita pakai channel Telegram atau channel WA untuk menampung seluruh kabupaten kota, atau kita cukup manfaatkan link yang ada di surat edaran saja? Kita optimalkan lagi microsite-nya. Mohon saran. Mungkin biar tidak banyak
kebingungan karena ini sudah mendekati hari H, kita tetap memanfaatkan link yang ada di surat edaran aja lah ya. Karena dari awal kan surat edaran kami sampaikan s.id tryout-sumsel, di situ adalah link utama untuk pendaftaran, untuk format, surat edaran dari kepala dinas, bahkan panduan-panduan, dan nanti hasil rekaman Zoom ini pun kita akan share di situ beserta poin-poin penting yang disampaikan oleh Ibu Nurseri, Bu Hilda, dan lain-lain tadi akan kita bikin notulensinya di link tadi s.id garis miring tryout minus gratis. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kebingungan mencari jawaban frequent ask question-nya nanti kami sampaikan di dalam link itu. Jadi kita tidak membuat channel Telegram atau channel WA supaya tidak membingungkan. Tetap fokus pada grup kabupaten kota. Dan untuk Palembang sudah ditambah grupnya sehingga menjadi lebih dari 1.000 untuk grup keduanya. Seperti itu aja ya, Bapak Ibu. Nah, ini masih ada yang nanya buat akun. Buat akun itu nanti berdasarkan NISN. Jadi tidak perlu siswa itu membuat akun. Cukup membuka link yang sudah disampaikan, yaitu link tryout tadi. Nanti kami buatkan juga di microsite. Kemudian login dengan NISN, passwordnya NISN, dan tinggal mengikuti, klik mengikuti mulai tes dan seterusnya. Jadi simple saja. NISN itu sudah merupakan data yang melekat sejak kita SD. Jadi harusnya setiap dari adik-adik sekalian sudah tahu NISN-nya berapa. Kalau kita sendiri belum tahu NISN kita berapa, mohon berkoordinasi dengan pihak operator sekolah atau TU atau guru pendampingnya. Berapa NISN saya? Seharusnya NISN kita sudah ketahui karena dari kita SD pun kita sudah punya NISN, lanjut SMP, lanjut SMA sama NISN-nya tidak berubah. Ya, karena yang mendaftarkan adalah operatornya, maka NISN-nya ada di data operatornya atau di data TU atau guru pendamping. Silahkan berkoordinasi. Karena kalau besok tidak mengetahui NISN-nya, maka tidak bisa login. Kalau melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka dianggap tidak mengikuti tryout. Mudah-mudahan besok tidak banyak kendala, baik di simulasi maupun di pelaksanaan di hari Sabtu pagi. Ada apa lagi? Tapi belum bisa login. Iya, sekarang belum bisa login karena sebagian besar belum diupload datanya. Kita masih finalisasi data sampai jam 6 sore. Jam 6 sore nanti cut off data. Kita bersihkan yang double-double, kita buang yang tidak sesuai format, barulah nanti kita verifikasi, validasi, diupload, dan besok siang, mudah-mudahan jam 1, semua yang sudah terdaftar bisa login. Nanti Mbak Hilda, kami juga minta data gabungan semuanya untuk kami informasikan peserta tryout dari masing-masing sekolah itu seperti apa untuk bahan cross-check. Sehingga kalau ada yang bisa dibantu, disesuaikan last minute, mudah-mudahan masih ada waktu kalau masih dibolehkan. Tapi kalau kita mau tegas bahwa setelah jam 6 sore nanti tidak ada data lagi juga tidak apa-apa, supaya tidak mengganggu proses berikutnya. Baik, adik-adik sekalian, kita tegaskan, hari ini adalah briefing untuk penjelasan sosialisasi buku panduan. Buku panduan sendiri sudah kita share, saya buatkan short link-nya yaitu s.id/panduan minus tryout gratis. Buku panduan ini juga nanti kita akan kirimkan di dalam link yang ada di surat edaran, yaitu https://sid tryout minus gratis. https:// jadi s.id panduan tryout gratis ya. Di situ adalah panduannya. Atau yang sudah di-share di kepala sekolah, guru pendamping dan lain sebagainya. https://sid ya, salah nih. Nah, https, saya ulang lagi, https://s.id/panduan minus tryout gratis. Nah, silahkan di copy atau diklik, itu adalah untuk buku panduannya. NISN bukan melapor, itu sudah didaftarkan langsung oleh sekolahnya. Jadi silahkan operator atau TU-nya berkoordinasi lagi dengan para peserta didik yang akan ikut untuk memastikan bahwa datanya satu pintu, satu sekolah hanya satu file, tidak menerima pendaftaran masing-masing.
Kita masih lihat chatnya masih berjalan, artinya masih ada pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya berulang. Jadi silahkan adik-adik sambil manjat ke atas, siapa tahu jawaban-jawabannya sudah ada di atas. Nah, betul nih, lapor NISN-nya ke siapa? Ke guru atau guru pendamping, ke operator atau ke TU-nya. Karena nanti didata oleh mereka dan mereka punya link untuk mengirimkan keseluruhan. Seperti itu. Silahkan, ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Hilda, Bu Nurseri, Pak Karsono, dan Pak Rifki? Cukup mungkin? Cukup, Anang. Cukup ya? Ya. Oke, ini masih ada yang meminta untuk pendaftaran mandiri. Kita tegaskan pendaftarannya satu pintu melalui sekolah sesuai dengan surat edaran yang telah kita sampaikan minggu lalu. Silahkan berkoordinasi saja dengan guru pendampingnya. Guru pendamping koordinasi dengan operator atau TU-nya atau dengan kepala sekolahnya. Kalau kami selalu hampir setiap hari itu mengirim informasi terus ke kepala sekolah. Mohon diingatkan kepala sekolahnya apabila banyak WA dari yang lain dalam 1-2 hari ini agar fokus kepada WA tryout dulu. Karena setelah Sabtu jam 9 nanti sudah tidak perlu lagi membahas tryout karena langsung pelaksanaan. Dan jam 11 selesai, jam 12 cut off untuk mengerjakan soalnya. Kalau data sudah dikirimkan, ditambahkan NISN-nya atau sudah sesuai format, silahkan dikirimkan lagi ke link s.id tryout minus gratis. Artinya operator nih harusnya sudah tahu linknya. Silahkan adik-adik berkoordinasi saja ke guru, operator, atau ke TU-nya. Seperti itu ya. Cukup ya Bu Nursari dan Bu Hilda, kita bisa akhiri Zoom-nya. Google Drive untuk formatnya, baik ini kami kirim lagi s.id tryout minus gratis ya. Ini sudah kami sampaikan sejak minggu lalu, tiap hari kami kirimkan terus ke kepala sekolah, progres berapa yang mengirim, dan linknya ini. Mudah-mudahan nanti kepala sekolahnya mau meneruskan kepada guru pendampingnya supaya siswa-siswa yang pengen ikut tidak dirugikan. HTTPS ya. https://s.id tryout gratis. Nah, ini adalah linknya. Link untuk surat edaran, link untuk mengirim data, link untuk panduan dan segala macam terpusat di s.id tryout minus gratis. Cukup ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kesediaan Bapak Ibu guru pendamping, operator, TU, kepala sekolah, dari pihak Telkom, dari pihak Sumek, ada Bu Nurseri, Pak Karsono, dari BTA mungkin kalau Pak Sabar ikut join, dari Pijar, Telkom ada Bu Hilda. Terima kasih kami sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita tambahkan, kita pusatkan satu pintu di s.id tryout minus gratis atau melalui grup chat masing-masing kabupaten kota. Kami akhiri Zoom ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift kita menyiapkan poin-poinnya untuk disampaikan lebih lanjut.